dalam hal ini, tapi kita menjadi inklusif ya, seperti itu. Kemudian kemampuan mendistribusi juga ini penting teman-teman ya. Jadi bagaimana kita memiliki produk tapi kita mampu mendistribusikan, dan kita harus selektif. Ini kira-kira penting nggak ya untuk halayak, ini kira-kira penting ya untuk dipublish, ini kira-kira layak nggak kalau sampai kelihatan orang lain. Nah ini penting sekali. Dan pergunu dan juga guru-guru dan semua halayak masyarakat kita Indonesia terutama juga harus mampu memproduksi ya, bukan hanya sebagai user, bukan hanya sebagai penikmat, tetapi kita harus sebagai produsen. Kita harus mampu memproduksi sehingga media-media sosial kita akan diisi oleh produksi dari orang-orang yang bertanggung jawab. Buku tentang moderasi beragama bahkan sampai pada implementasinya, baik untuk sekolah umum maupun untuk madrasah. Ini sudah diterbitkan, bahkan pada tahun 2019 Bapak LHS sudah membuat juga ini buku tentang bagaimana pedoman untuk moderasi beragama. Yang pertama, berkeadaban ya, ta'adub. Jadi ketika kita mengembangkan nilai-nilai ta'adub dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih guru-guru ya, kalau di sini ada siswa juga kita harus mampu misalnya mengembangkan sikap sopan santun kepada siapapun. Kalau sekarang ini kita melihat ya, di era ini sepertinya ajaran tentang sopan santun ini mulai mengikis. Meskipun memang tataran sopan santun itu pada setiap zaman itu memang berbeda ya, tetapi kalau kita melihat secara umum, ini juga kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan media sosial, ini kita akan terjebak di sini. Sehingga kita perlu, terutama guru-guru ini, mementingkan ajaran-ajaran atau pendidikan tata krama ya, dibanding dengan yang sifatnya mungkin knowledge ya. Jadi ada ibarat begini, ketika kita mau ngajar itu mendidik dulu sebelum mengajar. Jadi di awal itu kita melihat dulu sikap anak-anak, sudah siap apa belum untuk belajar, sudah rapi apa belum, ditanya tadi sempat salim apa enggak dengan bapak ibu di rumah, pamit apa tidak, pagi subuh apa tidak, kan begitu ya. Jadi mendidik sebelum mengajar. Kemudian ada juga keteladanan, qudwah. Oleh golongan yang mayoritas, ini sering terjadi di grup. Bullying kadang diawali dari body shaming ya, dari komen-komen yang mengarah kepada body dan lain-lain, akhirnya nanti ujung-ujungnya sampai pada ideologi. Ini sering sekali terjadi di grup-grup ya. Di grup ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menganalisis sekiranya nanti konten-konten yang ada di media sosial tidak pas, tidak cocok, ya sudah, lewatkan saja, tidak perlu diperdalam dan seterusnya.